Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita Bang Umar. Udah bapak karena kita di Palembang kita panggil Bang saja. Bang Umar Harahap, ahli kacang-kacangan dan persawitan. Karena pelaku, ahli expert karena pelaku. Ya. Di sini kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana sih sebenarnya budidaya sawit yang benar-benar oke, tokcer, karena banyak kemudian petani itu yang tidak memiliki informasi. Banyak petani itu yang kemudian mereka bahkan tidak memiliki bayangan bagaimana mengelola sawit itu yang seharusnya. Mereka hanya memiliki tanah bahkan bisa berhektar-hektar, tapi memiliki penghasilan 1 peta. Minim ya, sangat minim. Sangat-sangat minim. Sehingga nanti akan kita bahas beberapa topik. Yang pertama nanti tentang bibitnya pertama, yang kedua nanti tentang bagaimana pemeliharaan, kemudian termasuk kacang-kacangan, dan kemudian nanti kita juga berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya bisa menghasilkan sebuah sawit yang benar-benar tokcer lah. Artinya dia tidak hanya wah di awal, tapi kemudian dia sustainable atau berkelanjutan. Ya. Untuk bibit nih Bang, nanti sini juga hadir juga ada Lekpur dan juga Cak Rohmat di sini ya. Nah nanti juga kita santai aja sambil kemudian tanya-tanya langsung atau apa segala macam kita tanya aja. Yang pertama terkait bibit. Bibit sawit itu sebenarnya ada berapa jenis? Kalau bibit sawit itu ini yang unggul ya. Yang unggul. Unggul tuh emang ada yang nggak unggul? Yang tidak unggul itu artinya dia tidak melalui proses persilangan yang baik. Jadi bisa dibilang itu bibit terkenal di lapangan itu mariles namanya ya. Ya bibit sembarangan yang dijual tanpa dapat izin edar ya dari pemerintah. Ya. Di Indonesia ini ada 19 balai benih resmi. Tidak tahu yang sekarang mungkin ada yang terbaru nanti masuk itu Verdan, Ikalik. Itu yang terbaru dari Malaysia lagi dikembangkan di Indonesia. Mungkin nanti bisa bertambah. Berarti yang membibitkan itu harus resmi, yang dapatkan izin dari pemerintah. Betul. Nggak sembarangan orang bisa bibit. Tidak sembarangan. Jadi kalau saya punya perkebunan sawit, udah saya bibitin itu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi tidak punya izin edar dia. Jadi bibit resmi pun itu membelinya pun punya persyaratan Pak. Jadi tidak langsung seperti jual kerupuk, tidak. Dia minta KTP, surat pernyataan mau tanam sendiri, surat pernyataan dari Pak Kepala Desa bahwa itu untuk tanam sendiri Pak. Benar. Itu untuk misal mau beli kecambah. Kalau penangkar dia harus punya kerjasama dengan balai resmi. Kecambah itu yang masih biji-bijian itu? Masih biji, ya masih kecambah masih biji. Dia sudah layak untuk disemai di polybag kecil, PN. Nanti setelah 3 bulan ke MN, main nursery. Jadi kalau mau beli kecambah di digital marketplace itu berbahaya itu berarti? Berbahaya. Kan banyak tuh di marketplace itu kan. Betul. Murah sekali 200.000 kita sudah mendapatkan 250 kecambah gitu. Itu tidak benar. Jadi marketplace itu banyak beredar bibit palsu. Bahkan kami sudah banyak nemuin barang-barang seperti itu. Jadi dia bahkan di cangkangnya itu dicap sama dia, itu PPKS. Iya benar, cangkangnya itu dicap gitu. Ada Topaz, ada dia Lonsum dibuatnya. Sebenarnya cirinya gampang. Kalau dia yang buatan balai resmi itu pakai laser Pak. Jadi dia tuh pakai alat. Jadi cenderung kalau siang seperti ini seperti rabun dia. Tidak terang. Bukan cap-capan? Bukan. Dia pakai laser dia itunya. Pakai alat canggih. Jadi dia direndam baru jelas kelihatan gitu. Terus pakai untuk melihat uang palsu. Iya. Pakai sinar UV. Ya. Wah, itu baru jelas itu. Kelihatan. Jadi kalau jelas dia tertulis nggak putus-putus kayak PPKS tidak bintik-bintik dia ini itu bisa dikategorikan palsu. Kemudian yang pasti dari harga ya. Harga benar. Dari harga.
Jadi di balai resmi ini tidak ada Pak buka marketplace, tahu saya ya, nggak tahu kalau sekarang. Dia tidak buka di marketplace di Digital online. marketplace online gitu ya. Nah, yang ada itu kalau nggak salah baru buka itu belibenih.com. Belibenih.com. Nah, itu beli benih. Itu Itu official resmi. Resmi itu kerjasama salah satunya dengan pihak Sampurna Agro. Oh, iya iya. Berarti satu itu proses pembinaan. Kalau beli bibit yang sudah ready itu namanya apa biasanya? Bibit siap tanam. Bibit siap tanam. Betul, di main nursery. Main nursery Ya, namanya. berarti itu dia yang di main nursery ini ada sertifikasi dari penangkar. Sertifikasi label biru. Itu resmi, jadi diketahui identitas bibit itu dilaporkan ke Dinas Perkebunan Provinsi dia biasanya itu izinnya itu. Jadi dapat label biru itu. Label birunya itu di mana? Di setiap bibitnya? Di bibit nanti ditempel. Oh, itu salah satu cirinya berarti ya? Betul. Ada label biru itu. Ada label biru. Itu ada tulisannya atau enggak? Ada nanti siapa penangkarnya, terus diperuntukkan untuk konsumen mungkin penangkarnya PTA. Atau dia nanti kalau dia bentuknya koperasi, belanja misalnya 12.000 pokok, sertifikasinya nanti itu nama koperasi. Oh, oke. Berarti memang kalau untuk salah satu secara kasat mata nih ya, untuk membedakan bibit yang resmi dengan tidak resmi, itu adalah ada label birunya. Terus apa lagi? Terus sumber benihnya jelas, ada daftar DO-nya, itu terdata di setiap balai benih resmi itu. Setiap barang yang keluar itu terdaftar. Jadi kita bisa ngecek. Misal nih, kita belanja ke penangkar A. Kita tanya, mana dokumennya? Pembeliannya, dia kasihkan. Kita cek. Oh, kita bisa ngecek Bisa itu? cek, kita telepon ke perusahaan. Pak, benar nggak DO nomor 123 misalnya? Atas nama ini. Nanti dicek di perusahaan. Oh, benar Pak. Untuk verifikasi ya? Iya, itu bisa. Dan itu lebih baik petani itu siapapun yang dapat beli itu boleh aja dia nelpon gitu. Boleh. Oke. Berarti tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Itu baru masalah untuk ininya, bibitnya. Bibitnya. Dari 19 unggul itu semuanya punya kelebihan kelemahannya masing-masing. Ya, itu tergantung pilihan kita. Tergantung pilihan. Misalnya lahannya mungkin di perbukitan. Ada khusus. Ada khusus. Ada dia lahannya agak berair, gambut. Nah, itu ada masing-masing varietas itu yang bisa kita pilih. Kalau gambut tuh biasanya yang bagus apa gambut? Kalau teman-teman kita itu banyak pakai di Topaz juga pakai. Topaz tuh satu aja, Topaz saja. Ya ada Topaz 3 dia pakai, ada yang Sriwijaya, Sriwijaya 5 itu pakai. Oh, berarti nanti dan itu kemudian bisa dikonsultasikan langsung dengan penjual bibitnya? Bisa, langsung ke kantornya bisa, kita ngobrol-ngobrol, boleh. Untuk informasi, Pak Umar ini juga menjual bibit dan menjual kacang-kacangan. Nah, nanti kemudian kita akan bahas tuh masalah kacang-kacangan. Kalau terkait pembibitan, Siap. ya, untuk kemudian kita beli bibit, konon katanya nanamnya juga nggak boleh asal-asalan. Ya. Ada yang kemudian nanam tinggal cepet gitu kan. Ya. Atau emang harus ada khusus gitu? Ada, dia sebelum ditanam itu kan harus dikasih pupuk dulu Pak. Pupuk rock fosfat di lubangnya. Baru ditabur pupuk dolomit dulu. Dua pupuk berarti? Iya, 2 pupuk itu. Baru dibiarkan dulu. Entah seminggu udah ditimpa hujan. Udah meresap dia baru tanam. Oh, berarti nggak langsung? Bisa juga langsung nggak apa-apa, tapi banyak di lapangan teman-teman itu pakai seperti itu. Oh. Boleh langsung boleh, nggak apa-apa. Rock fosfat dengan dolomit. Dolomit yang kemudian untuk sebagai awalan. Ya, awalan. Di situ. Biar pH tanah itu seimbang ya. Normal dia. Terus ini Pak, lubang itu kedalamannya berapa, lebarnya berapa itu untuk lubang? Yang penting bonggol itu jangan sampai tenggelam Pak. Dia kejepit nanti dia. Jadi bonggolnya itu pas dia di permukaan tanah itu. Ini polybag itu kan
Standarnya Kalau takaran polybag nanti ada tanah polybagnya itu nggak penuh. Nanti diukur polybag, nggak taunya tenggelam Pak. Langsung tanam akhirnya kejepit dia Pak, lambat dia pertumbuhannya. Intinya itu, tapi rata-rata di penangkar itu sudah diatur bahwa tanah itu hampir penuh lah, jadi dia kapan petani mau nanam tidak repot lagi untuk nambah tanah gitu atau mendalamkan lubang. Ada standarnya nggak sih alat ukurnya itu biasanya? Polybagnya tergantung polybag sih, orderannya itu seperti apa. Kalau polybagnya 40-50 berarti lebih besar lubangnya. Lubangnya ya. Iya, kalau polybagnya, makanya tanya dulu sebelum mau beli itu, mau ngelobang tanam itu, ukuran polybagnya berapa? Oh 35-40. Nah, berarti kecil kan, standar dia. Ya udah, gali aja segitu. Berarti paling enak itu kita siapkan dulu lubang sebelum kita ngambil bibitnya. Iya, Jadi nanti bibit datang itu sudah ready langsung dimasukkan. betul. Pupuk dasarnya Pak? RP, pupuk rock fosfat Pak. Propospot dan dolomit. Dolomit. 2. Nah, kalau mau lebih bagus lagi untuk anti jamur-jamur nakal, dia ditambah namanya mycorrhiza. Mycorrhiza. Campur jadi satu itu? Iya, jadi dia langsung ke perakaran. Itu untuk mencegah namanya ganoderma, bisa mencegah jamur-jamur yang jahat yang mengganggu proses pertumbuhan akar di tanah, itu bagus. Petani-petani di PSR Sumsel ini sudah banyak pakai itu mycorrhiza itu. Untuk jarak tanamnya Pak? Nah, untuk jarak tanam ini kalau standarnya itu adalah 9x9 ya. Standarnya? Standarnya. Kalau kurang dari itu? Kurang dari itu, setahu saya ini di lapangan ini agak kurang efektif. Hasilnya nggak maksimal? Nggak maksimal juga. Bahkan saya juga agak nyeleneh saya pakai 9,5. Sebenarnya nggak nyeleneh, ada pilihan semua. Mungkin ini, banyak itu yang berpikir makin banyak pohon, makin banyak produksi. Salah Pak, salah sebenarnya. Makanya kenapa dibuat aturan jarak tanam itu mata 5 pancangnya, bukan mata 4 ya, mata 5. Jadi biar sinar matahari itu masuk full. Jadi fotosintesisnya itu maksimal. Jadi tidak harus kemudian 1 hektar itu katakanlah itu dimaksimalkan batangnya atau pohonnya, tidak harus ya? Tidak, jadi kita ada pilihan, mau yang 9x9 isinya 135 pokok boleh. Yang 9,5x9,5 isinya 128 boleh. Kalau saya sih cenderung make yang 9,5 gitu. 9,5? Iya, saya. Supaya nanti pribadi. maksimal hasilnya? Ya, harapan saya seperti itu. Harapannya seperti itu. Lupanya bisa jatuh ya. Betul. Kalau ditambah boron malah sengkel-sengkel pelepah kan. Untuk waktu tanamnya ini Pak, ini yang lebih tepat itu bulan berapa? Jangan kita intinya mau jadwal tanam itu jangan melawan alam, ikuti alam aja. Kapan mau masuk musim hujan, jadwalkanlah tanam. Berarti pas musim hujan? Iya. Jangan pas musim kering? Jangan. Kalau misalkan menjelang musim kemarau belum berani Pak? Jangan, nanti stuck dia stres, kasihan. Oke. Berarti kalau bisa menjelang musim Hujan. hujan. Wah, itu mantap banget itu. Gitu kita tanam langsung ditimpa hujan, jos. Secara terus-menerus Pak ya? Betul. Oke. Jadi betul-betul direncanakan, membangun kebun sawit itu betul-betul direncanakan dari pembukaan lahan, penyiapan bibit, sarana prasarana itu jangan disepelekan. Tidak ada rencana bangun tidur nggak bisa berkebun sawit. Semua harus terprogram. Oh, saya kebutuhannya nanam di bulan Agustus. Berarti saya sebelum Agustus ini saya harus buka lahan dulu nih. Hitung lagi berapa hektar, berapa ininya. Nyiapin lubang-lubangnya, order bibitnya, pupuknya siapin, pupuk fosfat. Pupuk dolomitnya siapin. Udah siap baru. Kalau enggak, jangan nanti di situ mau nanam, di situ baru cari pupuk. Waduh, berantakan nanti. Ini kan dari tadi kan sama masalah pembibitan sama penanaman. Sekarang untuk persiapan lahan Pak. Ini sebelum penanaman lahan itu apa diolah sedemikian rupa, apa maksudnya apa masih tanamin penutup tanah itu? Oh, jadi yang baik itu adalah prosedurnya ya.
segitu buka di lahan dibuka, langsunglah tanam cover crop, artinya pakai kacang-kacangan dulu. Kacang-kacangan dulu. Sebenarnya ya, udah tanam kacangan, biar nanti apa? Tidak kejar-kejaran sama gulma. Oh. Masalah nanti titik tanam kan pancang itu gampang. Ya. Oh, berarti pelindungnya dulu, Bang. Apa? Sebenarnya seperti itu. Kacangan dulu. Udah mulai rame dia baru mulai. Nah, sambil berjalan itu nggak apa-apa. Pakai kacangan Pak. Biar apa? Biar kelembapan tetap terjaga. Ya, ya. Karena kacangan ini sangat membantu, satu menghemat biaya perawatan yang pasti ya. Ya. Yang kedua, mencegah namanya pertumbuhan anak-anakan kayu gulma itu. Karena sawit anti dengan kayu. Nggak bisa Pak. Kayu, lalang itu wajib dibunuh. Kayu, lalang itu wajib. Haram hukumnya tumbuh di kebun sawit. Mengganggu banget itu ya. Mengganggu banget. Nah, yang ketiga, kacangan itu dia menghasilkan urea juga Pak. Dari bintil akarnya dia. Oh, yang dibutuhkan oleh sawit. Dibutuhkan oleh sawit. Makanya tanaman yang ada kacang-kacangan, insya Allah itu hijau royo-royo Pak. Pasti hijaunya bagus. Kalau kacang-kacangan itu yang dimaksud kacang tanah atau kacang apa? Kacang PJ. PJ. Khusus untuk ini, cover crop untuk apa namanya perkebunan sawit. Oh, Bukan namanya. kacang yang bisa dimakan. Siapa tahu orang kemudian mendengar kacang, berarti namanya jadi kacang tanah gitu. Bukan. Namanya ada beberapa jenis ya. Ada Mucuna bracteata yang dari Ya. India, yang lokal ada. Terus Puarerea japonica, Colophagonium macunides, yang CM ada. Oh. Kalau sawit itu memungkinkan nggak ditumpang sari? Nah, di Tumpang Sari ini Pak, sebenarnya itu anjuran dari pemerintah itu boleh ya, tapi kita juga jangan sampai salah apa namanya produk yang ditumpang sarikan. Nah, jadi misal nih, sepengetahuan saya yang saya lihat di lapangan itu, misal nih ubi, nanas itu kan sangat rakus sama apa namanya unsur hara. Jadi secara tidak langsung yang saya lihat sawit-sawitnya itu yang ada tanaman itu kerdil gitu. Termasuk pisang juga itu. Nah, pisang itu termasuk tidak boleh berdampingan karena rebutan air juga sama sawit. Jadi kalau memang sawit aja gitu. Itu Nggak usah dicampur-campur. nggak Ya? usah, itu disarankan seperti itu. Tapi kadang ya pilihan kembali ke petani. Kalau dia mau fokus sawit ya Sawit aja. bagus tutup kacangan. Terus ini tadi kan belum dijelaskan masalah pupuk untuk mau tanam itu, tiap pokok itu berapa itu? Oh Mau iya. tanam itu loh. Ya pupuk dasar ya, Iya. RP. Kalau apa tergantung anggaran sih 1 kilo boleh, bagus. Per ini. Per lobang. 1 kilo itu berarti setengah kilo dolomit, setengah kilo. Enggak, dolomitnya juga ya 1 Kilo. kilo boleh, setengah kilo juga nggak apa-apa. Itu fleksibel lah. Fleksibel Intinya ya? harus ada rock fosfat sama dolomit itu wajib itu, Dolomit wajib ya. wajib. Syukur-syukur ditambah namanya mikuriza. Nah, itu dia pupuk hayati yang mencegah jamur-jamur jahat ya, jamur-jamur negatif menyerang tanaman itu. Oh, berarti dia makhluk hidup ya? Makhluk hidup. Mycorrhiza Iya, itu. nanti hidup di perakaran dia. Oh, oke. Kalau ini, Pak. Contoh nih, ada yang mendengarkan, kemudian melihat, dulu sawitku nggak tak gituin tuh. Aduh, sawitku jarak tanamnya nggak sampai segitu tuh. Apa yang harus dilakukan? Kalau jadi saya ya, Nah. kalau saya bongkar, Pak. Karena ini investasi jangka panjang, Pak. Oke. Iya, karena gini, jarak tanam udah salah. Misal nih kerapatan. Gimana pun caranya ya udah nggak bisa diperbaiki selain dibongkar. Berarti kerapatan kurang dari 9 meter itu pengaruh banget apa enggak? Ya, sangat pengaruh, Pak. Apalagi nanti ketemu, maaf ini di trennya itu kan ada pelepah panjang, pelepah pendek. Ya. Ketemulah pelepah panjang, Pak. Udah buahnya nanti keril-keril, Pak. Karena ujung pelepah itu nanti ketemu. Jadi otomatis ya tidak terlalu membuka dia untuk ruang perkembangan buah. Itu pasti Pak seperti itu. Dan cenderung tanaman cepat meninggi, Pak. Cepat meninggi. Cepet tinggi. Cepat tinggi karena Kalau cepet tinggi itu berarti malah kurang. ya iya, Pak. Kalau bisa ya jangan cepat tinggi, Pak, tanaman kita.
tetap Oh, lambat, oke. buah terus kan. Iya, 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 Nanti iya. kalau cepat tinggi Pak, belum 25 tahun udah replanting Pak ya kan. Oh iya, benar, benar. Kita kudu mikirnya, wah, udah tinggi nih, udah cepet tinggi nih. Iya. Berarti barometernya bukan ya? Bukan. Barometernya adalah buah. Nah, tiap-tiap varietas itu masing-masing punya profil, masing-masing punya karakter, kecepatan tinggi, terus produksi per tahun itu beda-beda. Hmm, Intinya harus dari pakai bibit yang unggul unggul dan resmi. dan resmi. Jadi kalau ada orang nginderin bibit gitu, Tanya dulu, tanya resmi apa enggak? resminya seperti apa dia, Tunjukin dokumennya, surat-surat iya, nggak? surat-suratnya seperti apa, dia pembelinya seperti apa prosesnya. Kira-kira harga Pak, yang biasanya resmi dan unggul itu range-nya berapa sih bibit? Sangat jauh Pak ya. Kalau harga Dirjen Bun ya, Dirjen Bun yang ditetapkan di lapangan itu ada berkisar 40 ke atas Pak. 40 ke atas. 40.000 ke atas. Itu yang untuk siap tanam ya, Siap artinya tanam. 8 bulan ke atas tuh. Hmm. Bahkan sekarang pun usia 5 bulan aja pun udah diembat orang. Saking anunya. Saking antusias untuk sawit ini luar biasa. Jadi rata-rata teman-teman petani ke saya itu rata-rata mereka pakai DP. Tanda jadi dulu. Yang penting diikat dulu, jangan sampai dijual nih barang. Nanti setelah 1 tahun baru diangkut. Baru diangkut. Betul. Oh, oke, oke. Jadi kemudian sudah prepare-nya ya. Heeh. Sambil DP, sambil nyiapin lahan. Betul. Sudah ready, sudah kasih dolomit, sudah ini tinggal ambil lah Tinggal barang. ambil. Jangan nanti di situ bangun lahan, baru nyari bibit, susah Pak ketemunya. Apalagi nyari 1 tahun, susah. Indah nampak di mata di lapangan penangkar itu, rupanya udah punya orang semua Pak. Banyak itu sudah ada pesanan semua. Sudah, ya? termasuk yang teman-teman kita penangkar udah di DP rata-rata. Oke, oke. Berarti kan untuk bibit pun juga kita harus jauh-jauh hari ya. Harus jauh-jauh hari Pak, untuk saat ini harus jauh-jauh hari. Karena antusias yang luar biasa, kecambah pun sekarang antri Pak, bisa 2 bulan, 3 bulan. Order kecambah. Luar biasa, luar biasa. Jadi maka kemudian harus lebih ini ya, cepet-cepet lah ya. Iya. Kalau kemudian memang berencana untuk menanam sawit. Betul. Memang menguntungkan Pak ya menanam sawit. Sangat menguntungkan Pak. Yang satu pengawasannya mudah, kemudian perawatannya juga tidak terlalu repot. Tidak terlalu repot. Karena per hektarnya cuma berapa? 135 batang. Ya. Apalagi dibantu dengan kacangan yang baik. Ya udah, tinggal kita fokus ke bokorannya aja. Piringan batang aja bersih. Udah. Untuk bokorannya itu Pak, itu berapa meter dari Tergantung usianya Pak. Jadi kalau saran saya tuh ya 1 meter apa 1,5 meter harus bersih. Minimal. Minimal lah 1 meter dari itunya. Jadi Pokok itu ya. iya, jadi ada namanya kanopi dia itu, separuh kanopi itu kan akar-akar produktif dia di situ. Itu harus bersih itu. Nah, ada dia ditarik daun yang keberapa itu ya, yang terbuka itu. Nah, tarik separuh ya. Oh, sinilah. Itu harus bersih. Kalau membersihkannya itu dibuat model bentengan atau hanya dibersihkan aja sih? Dibersihkan aja dibokorin apa-apa. Di apa namanya ya, kalau ditebas. dibokor pakai obat itu berpengaruh apa enggak Pak? Yang penting jangan pakai yang kontak Pak ya. Bisa kayak gramason. Itu kata teman saya Mas Pendi ya, Mas Pendi itu bisa pecah pembuluh akar apa nama itu ya. Yang terlalu kuat itu ya? Ya, misal gramason ya, Nggak boleh. nggak boleh. Itu untuk apa namanya RSPO, ISPO itu udah nggak diperbolehkan yang kontak. Pakai yang sistemik, dosis rendah aja. Dosis rendah itu ya? Iya, yang sistemik. Oke, oke. Bagus lagi di ini ya? Di Bagus koret lagi aja. manual aja. Koret aja ya? Heeh. Berarti kalau apa namanya pemilihan pupuk, pemilihan apa namanya obat-obat segala macam itu kita harus benar-benar jeli Pak ya? Harus benar-benar jeli karena antusias yang banyak ya, pemalsuan juga banyak sekarang ini. Kalau pupuk itu untuk awalan sampai kemudian proses dewasa itu ada sendiri-sendiri khusus. Ya, jadi kalau seperti saya, misalkan saya ditanya nih, Bapak dari TBM 1 sampai TBM 3 itu pakai pupuk apa? Saya pakai pupuk majemuk, misalnya. Tanaman belum menghasilkan. Oh, tanam belum menghasilkan. Nah, artinya tanaman belum menghasilkan 0 tahun kita tanam itu TBM 1. Oh, 0 tahun 1. Iya. Oke. Tahun kedua
TBM 2. TBM 2, tahun ketiga TBM 3. TBM 3. Nanti tahun keempat itu udah masuk TM 1. Walaupun nanti di 28 bulan, artinya TBM 3 itu kita bisa panen mungkin Bisa ya. panen. Ya, BJR-nya bisa 3 kilo, 4 kilo. Ya. Pupuknya apa itu? Saya pakai pupuk majemuk ya. Jadi saya boleh sebutkan produk itu, misal kayak saya pakai ANR. ANR. ANR 30 punya teman saya yang di Ponorogo ya. Ponorogo Jawa. Jawa. Oke. Jadi saya lihat ya sangat baik lah. Pertumbuhannya Untuk lumayan, pertumbuhannya. untuk pertumbuhannya. Jadi, Harganya berapa itu Pak per kintalnya? harganya saya lupa, ada nota tagihan saya itu, nanti saya cek nanti ya. Ada tagihan dari perusahaan. Itu untuk pertumbuhan Pak ya? Jadi untuk ini kita kan ngejar vegetatif ya, di awal ini kan gimana tanaman kita ini semok gitu ya, sehat. Ya. Karena inilah kuncinya perlakuan kita selama 3 tahun sama dia ini untuk 25 tahun ke depan. Benar. Kalau dari awal kita udah pelit pupuk, perawatan nggak karu-karuan, otomatis nanti dia kerdil. Oke, berarti awal itu yang paling menentukan malah. Iya, jadi harus betul-betul sehat dia, sanitasinya, kastrasinya. Apa itu Pak sanitasi kastrasi itu? Jadi sanitasi itu apa ya? Airnya, kebutuhan air. Bukan apa namanya? Pemberian nutrisi yang cukup lah intinya itu. Oke. Jadi kayak kastrasi juga itu kan, misalnya pembuangan bakal-bakal buah ya kan, itu wajib Pak. Jadi ada yang sampai 20 bulan, ada yang sampai 24 bulan. Itu ada pilihan masing-masing lah. Terus ini Pak, untuk bersihin pelepahnya itu kan, kalau masih kecil kan kadangnya ada yang kering-kering itu. Jangan Pak, nggak boleh, belum. Tidak boleh Pak, dibiarin tuh, biarin aja. Nanti ada masanya, namanya pruning, nanti ada masanya Pak. Oh, pruning itu ada masanya. Ada Kapan masanya itu, Pak? nanti. Kita kan panen nanti kan masih curi buah Pak, belum boleh buang pelepah. Oh, panen itu curi buah. Curi buah dulu. Belum boleh buang pelepah. Belum. Biar vegetatifnya tetap bagus. Oh. Biar bonggolnya tambah gede. Sampai berapa? Nanti setelah sudah TBM apa? bukan. Dia di tahun TM1 ya, di situ baru mungkin bisa kita pruning mulai. 1 tahun ya? 3 tahun. Masuk 1 tahun keempat. Tahun keempat. Iya. Tahun keempat baru boleh pruning. Iya, kita bukan apa ya, rata-rata gitu mereka tuh, teman-teman petani itu yang sudah terintegrasi lah, mereka saling tukar informasi. Tujuannya itu tadi biar pertumbuhan batangnya tetap terjaga. Biarpun yang di bawah itu Biarin dulu, Pak, biarin aja dulu. Curi buah dulu. Nanti sesudah masuk TM baru kita terapkan Songgo 2. Songgo 2 ya, Iya. untuk awal ya. Jadi di bawah buah itu 2 pelepah. Nanti gitu baru 24 bulan langsung buang pelepah, pangkas semua ya, kerdil nanti Pak batangnya. Oh. Di rumah itu ada Pak yang udah laku dijual, buahnya itu kurang lebihnya ya paling 3 kilo 4 kilo buah itu tandan itu. Itu apa udah mulai minta di pruning apa belum? Nanti Pak, intinya kita harus hafal kapan tanam. Jadi sesudah masuk TM1 berarti 4 tahun ya. 4 tahun. Baru mulailah. Minimal 4 tahun itu baru 4 tahun kalau saya sih sama teman-teman begitu. iya. Kalau sebelumnya saya biarin aja semak gitu. Iya, walaupun ada buahnya, kita panen buahnya atau ambil buahnya, Iya, buahnya nggak apa-apa. curi, nggak Curi apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Itu baru ini baru informasi ini. Ini sudah banyak cukup mencerahkan ini. Jangan baru ini usia 24 bulan mulai panen, 28 bulan ya. Langsung pruning. Langsung pruning habis. Waduh, hancur sawitnya Hancur. Pak. Kalau ini Pak, kebutuhan air dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu kan sawit itu kan butuh airnya cukup banyak. Kalau kemudian di sawit itu perlu nggak sih sebenarnya dibuat jalur air di tengah-tengahnya itu? Atau kemudian kalau di wilayah rawa cukup rawa aja kemudian dibersihkan itu sebagai pasokan air? Kalau panen kita ini kan kadang trek itu karena kebutuhan air mungkin tidak cukup ya. Lebih bagus itu kalau ada airnya, sumber air untuk mencukupi di situ lebih bagus Pak, dibuat parit misalkan. Dibuat parit ya. Drainasenya bagus kan, luar biasa itu produksinya Pak. Untuk persiapan masa trek itu ya terutama ya. Iya sebenarnya
kalau saya lihat sih yang kebutuhan airnya di pinggir-pinggir sungai itu bisa dikatakan nggak ada tracknya sawit itu. Oh iya. Itu pengalaman saya sih, saya lihat di lokasi-lokasi petani itu. Tapi kalau yang tempat lain itu gunung apa dikit ada pasti ketemu trek dia. Pasti ketemu truk ya. Iya. Karena kebutuhan airnya dia kurang ya. Ya, kebutuhan air memang sangat tinggi sih sawit ini, luar biasa. Kalau untuk pemupukan tadi hanya satu jenis saja itu. Kalau apa? TBM ya, kalau TM nanti bisa tunggal, bisa majemuk ditambah. Oke, kalau maksudnya tunggal majemuk itu apa, Pak? Kalau tunggal itu kan misalnya Satu jenis. Satu jenis ya, misal kayak urea, Ya, TSP, satu jenis ya. dolomit dulu ya, dolomit, TSP, urea, baru KCl. Itu kalau waktu TBM. Itu TM. Oh, TM. Nah, kalau TBM saya pakai pakai majemuk saya. Apa aja itu campurannya? Ya contohnya ANR ya, ANR. NPK majemuk itu ada kandungan boronnya, Te, segala macam. Oh, ANR itu sudah majemuk itu? Sudah. Oh, berarti tidak perlu beli urea lagi atau apa lagi? Enggak perlu. Sudah ada dia di situ. Oh, itu kebutuhannya satu pohon berapa? Kalau dianjurkan itu dari perusahaannya itu untuk pertama itu pakai boleh 3 on, 4 on. Satu pohon? Satu pohon per batang. Itu taruh di sampingnya, tengahnya, atau Di samping Pak, sampingnya. diputerin gitu ya? Diputerin. Oh, oke. Karena pupuk ANR itu slow release ya. Jadi aplikasinya itu bisa 6 bulan sekali juga boleh. Oh, oke. Slow release oke. dia, bukan tipe yang langsung kayak urea kan. Langsung Cepet gitu. cus gitu kan. Oh, kalau jaraknya itu, jarak muterinnya itu berapa senti biasanya? Kalau saya sih ada ya 30 sentian lah kalau 30 sentian. setelah tidak, tanam ya. Tidak terlalu dekat ya dengan Ya, ini? tidak terlalu dekat. Oke. Itu ANR. Kalau kemudian dia sudah TM, Baru kita rencananya pakai pupuk tunggal. tunggal. Iya, balik ke tunggal. Itu nanti per 6 bulan juga pupuknya itu. Per 4 bulan boleh. Per 4 bulan juga boleh. Pupuk. Konsumsinya biasanya berapa Ya, kilo? Atau berapa? batas kemampuan sih. Kalau kuat modalnya boleh Boleh banyak gitu dihajar ya kan. Tapi yang penting ingat jangan naik turun. Bulan ini dihajar 3 kilo, nanti bulan depan cuman nanti stres dia. Jadi Oke. lebih baik kalau memang mau dipatok misalnya sekilo aja dah. Stabil. Yang penting Setengah kilo aja. Sesuai kemampuan jangka panjangnya berapa Jangka itu? panjangnya gitu. Berarti lebih bagus mupuk itu kita waktu mupuk itu punya gelas takar atau apa itu ya? Ada memang takarannya tuh. Mau sekilo ya sekilo aja gitu. Mungkin kalau mau nambah dia dari jenis yang lain, entah pupuk NPK-nya ditambah kan. Kadang itu kan ada yang takaran langitan pakai tangan. Ya itu nggak jamin. Itu takaran langitan itu. Itu kacau itu Pak. Sekelas. Nggak Nggak boleh, Pak. nggak boleh. Harus pakai Pak. Harus pakai. disiplin. Harus disiplin. Iya. Bukan cara langitan ya? Bukan, nggak boleh. Biasanya kayak gitu Pak. Berapa? Oh nggak boleh dong. Nggak boleh. Jadi pemupukan juga harus disiplin. Waktunya juga harus tepat. Jangan mupuk waktu kemarau. Makanya betul-betul direncanakan Pak. Nggak bisa langsung melek. Mupuk yuk, mupuk nggak boleh. Atau lagi punya duit nih mupuk nih. Oh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kemarau mupuk urea ya hancur Pak, habis. Nggak termakan tanaman. Kalau urea, Urea kan ya ini nguap. uap. Kalau ANR masih bisa. Masih slow release dia. Jadi dia bentuk Pak? Butiran padat. Oh, oke. Oh, jadi kalau jadi butiran 4 padat. bulan 5 bulan pun belum habis pupuk itu. Oh iya? Jadi dia Itu pupuk ngasih saya. ini. Nggak tahu nanti teman-teman kalau Itu mau. pilihan ya, itu pilihan ya. Itu pilihan, Itu masing-masing pilihan, punya pilihan. masing-masing. Jadi kemudian semuanya punya pilihan. Tapi kalau kemudian ingin diskusi tentang pupuk segala macam, nanti boleh lah orang kemudian nanti ingin menghubungin Boleh. Bang Umar boleh ya. Boleh. Jadi kita langsung ke perusahaannya, jangan ke si A, ke si B. Kadang ya banyak beredar bibit Palsu, pupuk palsu. bibit Ini lagi ngetren itu pupuk Lagi palsu itu. tren banget sekarang ini. Ada warnanya waktu kena air, oh ternyata kerikil ya. Batu bata. Betul. Ada juga. Iyalah. Wah, yang mirip Ponska ya apa itu ya? Oh parah itu. Ya benar Pak ya. Oke, ya Allah. Hati-hati ya beli Hati-hati. pupuk itu harus hati-hati. Harus selektif, Harus selektif. harus ketemu orang yang amanah, Mana? harus kenal dari siapa, rekomendasinya. Saya ulangi Pak Mas. Untuk varietas yang
saat ini diunggulkan, Pak Umar? Sebenarnya unggul semua, Pak. Nah, tergantung pilihan, Pak. Dari 19 ini, Pak, unggul semua. Bagus semua. Tapi kalau orang nanya pilihan saya, Ya. berarti kan itu pribadi saya berarti ya. Nah, itu. benar. Kalau saya tuh pakai di tiga varietas saya ya. Saya pakai 3 varietas saat ini. Ya. Tidak menutup kemungkinan ke depan saya pakai yang Pakai lain yang lain. juga. Saat ini yang saya uji coba itu 3. Yang satu adalah Topaz 3, seri 4 dari Asian Agri, Semiklon 5 Sriwijaya dari Sampurna Agro, Seu Supreme Mekarsari Bogor dari Bogor. Ya, itu yang saya pakai saat ini. Tapi Alasannya, Pak? Hah? Alasannya Bapak pakai? Alasannya ya apa ya? Ya pilihan tadi, Pak. Kita lihat di lapangan, kita punya pengalaman gitu. Lebih cepat panen, apa? Enggak, kalau panen sebenarnya bibit Sama. unggul rata-rata sama. Sama ya. Cuman ya hatinya tergerak ke situ gitu. Iya. Itu sekali lagi itu pilihan, karena dalam rangka ini kita nggak ingin menjatuhkan satu sama lain, karena semua punya pilihannya. Iya, punya Dan 19 jenis itu sudah verified oleh pemerintah, Betul. sudah verified oleh lembaga resmi, Betul. dan kemudian pasti ada jaminan, Pak. Pasti. Ya? Pasti. Dari 9 bibit itu pasti ada jaminan. Yang penting beli bibitnya itu asli. Asli. Nah, asli itu artinya yang terverified. Ya kalau tanaman asli ya. Iya. Tapi bibitnya itu yang terverifikasi jelas, dari kemudian balai pembibitannya juga jelas, perusahaannya juga jelas, atau penangkarnya juga memiliki verifikasi jelas. Betul. Jangan asal tumbuh, prinsip jangan asal tumbuh sawit aja, ya kan? Jangan kelapa aja tumbuh. Nah itu bahaya itu prinsip. Bahaya itu. Kemudian tidak ada bahasanya berkebun sawit ini, yang penting sawit itu mau bibit apapun, yang penting dipupuk, dirawat, pasti produksinya bagus. Itu pemahaman yang salah. Yang keliru itu ya. Terus tidak ada bahasanya bibit itu ini ada orang dalam. Oh. Terus ada dari pintu belakang, itu tidak ada. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Oke. Jadi mentang-mentang ada orang dalam harga murah, nggak ada. Sama, karena itu sudah ditetapkan itu harganya. Iya, itu udah ditetapkan dari perusahaan. Jadi nggak bisa harga misal 10.000. Oh ini ada dari orang dalam loh. Ada orang dalam gitu, udah modus penipuan itu. Oh ini dari pintu belakang. Oh, seolah-olah itu dia ada karyawan di dalam yang bisa menyisihkan benih unggul yang dari lab. Oh, nggak bener itu. Tidak ada itu. Itu udah dipastikan bibit palsu. Nah, ini yang suka make orang dalam ini. Jangan. Orang dalam dari Jangan pintu percaya. belakang. Iya. Udah Kita nggak yang bener tuh. resmi. Karena gini, bibit resmi, Ya, insya Allah kemudian nanti kalau ada apa-apa itu ada perlindungan konsumennya. betul. Karena semuanya resmi. 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 Itu kemudian salah satu keunggulannya. Jadi kalau nanti, oh kok bibitnya seperti ini kurang well, padahal prosesnya sudah oke segala macam, kita kemudian bisa melakukan protes. Ya. Nah, ke pembibitnya. Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, Pak. Untuk varietas unggul, Pak. Heeh. Saya ulangi, Pak. Ini dari tanam Heeh. sampai masa produksi itu rata-rata berapa tahun? Kalau teman-teman saya petani ya sama koperasi itu, ada yang di 28 bulan sudah jual. Udah laku. Sudah, 8 bulan? 28 bulan. 28 bulan? Nah, Oh. jadi nanti dia stop kastrasinya itu ada yang di 20 bulan, ada yang 23 bulan, ada yang 22 bulan stop kastrasi. Udah habis itu biarkan. Buah yang ada, bunga yang ada udah dibiarin aja. Tapi sebelum itu kalau ada buah itu dibuang Buang, Pak. Dibuang. Kenapa? Tujuannya biar batangnya semok lah, gede, besar. besar. Nah, prinsipnya kan kalau batangnya gede otomatis buahnya Besar. gede-gede dong. Besarnya Kita harus besar. kejar apa? Kejar pertumbuhan vegetatifnya di TBM. Oh, jadi kalau manusia itu tinggi itu ke atas, kalau ini tinggi itu ke samping berarti. Betul. Satu lagi Pak, terkait kacang-kacangan. Betul. Banyak kan kemudian petani kadang-kadang sejak awal tuh tidak disiapkan kacang-kacangan. Sudah kemudian banyak ditanamin di sedikit gulma dan lain sebagainya. Apakah itu masih memungkinkan untuk ditanami kacang-kacangan? Masih. Proses nanti bagaimana? Apakah itu harus dikerukin satu-satu atau bagaimana ini? Jadi semprot total, Mm-mm. semprot total Pakai pakai apa semprotnya? sistemik. Sistemik ya? Sistemik ya, jangan kontak. Kalau kontak itu gulma yang lain tumbuh nanti, Pak. Yang kuning itu kan kalau Ya, sistemik. sistemik itu jadi kalau bilang racun kuning ya. Ya. Nah, setelah 10 hari kan udah masuk ke akar mulai menguning gitu ya. Nah, mulailah tugal kacangan.
Jadi sambil ini proses mengering, mati, ditimpa hujan, kacangan tumbuh. Oh, berarti setelah kita nyemprot, itu tunggu berapa lama sampai kita nanam kacang-kacangan? Kalau rata-rata itu 10 hari sih. 10 hari setelah itu. semprot? Iya. Jadi udah mulai nguning gulmanya, mulai dia nugal. Berarti kita tidak perlu koret ini, nggak perlu ya? Apanya? Ininya, yang kering-kering Nggak itu. usah, nanti kan Ketutup sendiri? ketutup sendiri dia. Dengan kacang-kacangan? Oh, oke. Betul. Ada lagi? Cara nanamnya Kacang-kacangan? kacang-kacang itu paling tebar-tebar gitu aja, Pak. Jangan Pak, ditugal Pak. Tajuk kan. Tajuk. Tajuk. Jaraknya itu bebas ya. Jaraknya jangan Pak, nggak bebas juga Pak. Satu langkah maju. Satu langkah Berarti maju. tiap jalur itu Memang untuk perlakuan kacangan ini harus ekstra. Biayanya pun ekstra, tidak bisa dihitung misal, oh 1 HOK itu 150.000, nggak boleh. Karena dia memang harus rapat. Tambah banyak titik tanam, tambah bagus Pak. Berarti kacang-kacangan itu jarak tanamnya itu harus rengket. Untuk jalan tikus atau jalan bakulan atau jalan apapun itu nanti aja. Nanti aja. Kita fokus mengatasi gulma aja dulu. Gulma aja dulu. Oke. Kalau dalam proses tinggi itu ternyata ada sisa-sisa sawit lama yang jadi tukulan-tukulan itu lebih baik dia hilangin juga ya? Hilangin juga. Hilangin juga. Ada lagi? Nanti kalau udah kacangan itu udah tumbuh, tapi kok ada rumput liar, cara matiin rumput liar Kalau hanya rumput Pak, biarin aja Pak. Nanti kalah dia tetap Pak, walaupun ini. tetap kalah. Yang penting kalau ada anakan kayu, tolong dibantu dulu. Selama 5 bulan itu, kita agak sibuk lah dikit. Anakan kayu. Anakan kayu tuh. Bantu tebas layang. Haram ada kayu. Kalah ya, Pak ya? Hah? Kalau untuk rumputan Selesai nanti, kalah dia. Anakan kayu ini kadang kan situasinya kan hujan yang nggak Ya. optimal, jadi pertumbuhan kacangan juga agak lambat. Kalau kayu-kayuan mau hujan mau nggak tetap pagi naik dia kan gitu. Benar. Itu, makanya tolong dibantu tebas layang lah, sambil kacangan ini berproses nyebar. Ya. Begitu. Di lapangan seperti itu, teman-teman petani koperasi juga seperti itu. Ada lagi? Sudah. kalau yang untuk diperhatikan untuk obat insektisidanya apa? Sistemik tadi? Apa? Oh, wawung. Kalau wawung sih teman-teman itu ada pakai ini dia ya. Jebakan itu dia. Jebakan ya? Ya, ada nama obatnya itu untuk jebak pejantannya kalau nggak salah itu. Biar dia nggak berkembang biak aja. Oh, karena itu udah keinginan alam itu wawung ya? Iya, feromon apa namanya itu. Oke. Iya, jenisnya tuh. Untuk jebakan itu ditaruh di jerigen atau ember. Nanti dia jatuh ke situ, masuk. Kalau selama masih belum dipruning nih Pak, kalau mau buah itu dicuri bilangnya Bapak kan itu. Nanti kalau ada pelepah yang kena alat dodos apa sontek apa gimana itu ngaruh nggak Pak untuk buah selanjutnya? Makanya Pak, nanti ada namanya sesudah masuk fase TM itu ada namanya Songgo 2 Pak. Iya. Songgo 2 itu maksudnya dari 2 ini buah, ya 2 pelepah di bawah itu dijaga. Sisanya pruning lah. sisanya. Iya, habisilah itu. 2 minimal 2. Ini buah 2. Dua. Di bawah buah itu, pelepah itu harus dijaga Pak. Itu sampai TM berapa itu? Terus Pak, selagi masih bisa kita jaga Pak. Oh, berarti yang bagus teman-teman biasanya Songgo 2 ya? Iya, Songgo 2. Oke. Selagi bisa dijaga sampai mungkin 2 meter, bagus. Tapi kalau udah nggak bisa lagi apa boleh buat? Apa boleh buat? Ya udah, turun pelepah, turun buah. biasanya kayak gitu memang kalau udah ngegret. Tapi kan gini Pak, selama proses dari TM1 sampai mau menuju egrek itu, artinya kan batang kita ini pasti bongsor Pak, tetap terjaga ya. Jadi paling tidak kita ke depannya itu pun lebih menikmati potensi janjangannya lebih berat, lebih besar. Benar. Itu maksudnya dijaga Songgo ini. Benar. Yang kedua, kalau tidak dijaga Songgo 2, otomatis kan dia pertumbuhan batangnya pasti lebih melaju. Oh. Lebih cepat tinggi. Lebih cepat. tinggi. Oke. Songgo 2. Songgo 2. Pakainya Songgo 2. Itu untuk semua jenis varietas. Semua. Semua. Itu umum itu dipakai. Itu rekomendasi dari Pak Umar.
Kalau ada Bukan, mau- itu perusahaan malah. itu. perusahaan malah. Iya, Songgo 2. Oke, oke. Bukan kita aja. Bukan kita aja ya. Udah umum tuh, Songgo 2 tuh wajib tuh. Ada lagi? Cukup? Oke. Oke. Kalau pesan Pak Umar sendiri untuk kemudian petani-petani di luar sana, itu adakah pesan-pesan khusus untuk petani-petani di luar sana? Pesan saya mungkin yang punya pengalaman buruk, kayak saya juga punya pengalaman buruk namanya ketemu bibit abal-abal ya. Oke. Jangan kapok untuk selalu mencoba yang terbaik ya. Ya. Cari informasi, cari orang yang amanah, cari sumber benih yang bisa dipercaya. Jangan khawatir membangun kebun sawit. Karena untungnya juga Karena ya untuk investasi jangka panjang itu lumayan, lumayan. bagus. Sampai 25 tahun mungkin ya. Ya. Nah itu insya Allah. Jadi jangan pernah kapok lah. Karena mungkin keterbatasan informasi, kemudian gerilyanya para penjual bibit abal-abal. Jadi banyak faktor yang menyebabkan petani ini terputus informasi, nggak dapat informasi yang baik. Benar. Jadi kapan mereka dapat bibit sawit, ternyata yang terkesan di mereka tuh bibit abal-abal itu, bibit itu sawit itu seperti itu. Benar, benar. Jadi akhirnya ada yang kapok lah, ada ini. Banyak yang kita hadapin seperti itu. Makanya ke depan apabila ada kelompok tani atau koperasi atau rekan-rekan petani swadaya yang butuh pendampingan, monggo. Oke. Dari bibit sawit kita supply, kerjasama yang baik kita bimbing, kita tidak lepas. Artinya Pak Umar di sini juga menyediakan diri dan tim punya tim untuk kerjasama dalam proses Ya, untuk sawit ini ya. betul. Apakah nanti diperbolehkan nomornya saya cantumkan di dalam deskripsi? Boleh. Boleh ya. Oke. Nanti untuk bagi penonton yang kemudian ingin mendapatkan informasi lebih dalam, ingin ngobrol dengan Pak Umar, beliau orangnya sangat terbuka karena juga kita kenal melalui internet. Kita kenal melalui internet sampai kemudian kita dari Lampung, kita di sini di Palembang, kita di lokasinya di Palembang, dan Pak Umar ini sangat terbuka sekali jika kemudian ada orang kemudian ingin belajar, ingin kemudian membeli bibit atau kemudian hanya sekedar berkonsultasi, sangat terbuka. Monggo. Oke. Itu aja dari kami. Selamat untuk menanam, semoga kemudian petani Indonesia selalu jaya.